Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ada dan sudah ada di antara kita manusia di zaman ini. Hari ini hati saya tergerak untuk bersaksi mengenai cairan tanda 66 di kitab Wahyu 13 ayat 16 dan 17 itu Bapak Ibu, yang telah diambil oleh hampir seluruh manusia di segala penjuru muka bumi ini. Kesaksian ini saya pernah saksikan di video kesaksian saya yang kedua kalau tidak salah saya, ketika di awal kemunculan saya pada waktu itu saya dipanggil untuk tampil bersaksi. Pada kedua kalinya saya tampil itu, saya membawakan kesaksian ini bahwa saya adalah penerima tanda suntikan cairan 1 dan 2, tanda 66 itu Bapak Ibu, tanda binatang itu. Dan ketika saya memposting kesaksian ini, betapa ramainya komen-komen negatif, terutamanya dari keturunan-keturunan ahli bijak pintar kitab, dan juga dari anak-anak Kristus ya. Mereka semua mengutarakan komen-komen yang negatif dan sangat pedas, sangat sakit kalau kita mau tanggapi, yaitu ya pedih lah, sakit sekali, karena ada juga yang berbau ada yang berupa kutukan, ada yang berupa penghinaan, ada yang mentertawa, begitulah yang muncul di komen-komen tersebut Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, saya adalah salah seorang penerima dari injusan tersebut ya Bapak Ibu. Dan pada waktu di mana penandaan itu sedang viral, saya sebenarnya tidak mau mengambil cairan tersebut, injusan tersebut ya Bapak Ibu, tetapi saya harus mengambilnya karena suami saya adalah seorang hamba Tuhan di sebuah gereja, dan para jemaat di situ hampir keseluruhannya sudah mengambil tanda tersebut. Dan mereka dari atasan gereja itu ya, mereka sudah mulai bertanya kalau kami berdua itu sudah mengambil atau belum, tetapi kami menjawab belum. Lalu mereka berkata, ambillah karena gereja akan segera dibuka, tetapi menunggu dia punya gembala untuk menerima tanda tersebut, karena itu menjadi salah satu syarat untuk memasuki gedung tersebut. Jadi saya hampir mau meninggalkan suami saya karena saya bertekad untuk tidak mengambil cairan tersebut. Tetapi entah bagaimana akhirnya saya mengikut suami untuk ke gedung ular itu menerima cairan tersebut Bapak Ibu. Tetapi sebelum saya ke gedung ular itu, saya pernah berdoa dan bertanya kepada Bapa, apakah sebenarnya cairan itu apakah itu baik, atau apakah itu dari seperti yang tertulis di dalam kitab itu Bapak Ibu, di Wahyu itu. Tetapi saya katakan roh saya tidak aktif, manusia roh saya tidak aktif. Makanya ketika roh itu menerangi hati saya, di mana sangat jelas sekali ya Bapak Ibu, saya diberi pengertian bahwa tanda itu, cairan itu adalah berkaitan dengan yang tertulis di Wahyu 13, 16 dan 17 itu. Tetapi saya tidak dapat menyelami kedalaman apa yang Tuhan kerjakan di dalam hati saya, karena saya berdoa ya Bapak Ibu. Tapi itulah kebodohan saya. Saya tidak dapat menyelami, saya tidak mengerti suara hati dan suara roh yang menerangi di hati saya. Makanya
saya pada akhirnya bersama suami masuk ke gedung ular itu, Bapak Ibu, menerima cairan yang pertama. Dan setelah seminggu ke 2 minggu selepas itu kami mendapat temu janji yang kedua lagi untuk cairan yang kedua itu, suntikan yang kedua. Dan dipendekkan cerita, entah bagaimana ya, ada satu hamba anak-anak Tuhan di tempat itu kami tinggal itu, ia berkata, karena tempat yang kami tinggal itu tidak punya jaringan ya, kadang-kadang WhatsApp pun susah masuk di telepon. Dan saya itu seorang yang gaptek ya, saya tidak pandai menggunakan ini teknologi. Saya hanya tahu WhatsApp, telepon. Kalau masuk dalam YouTube ke apa itu YouTube tuh tengok-tengok gambar lah begitu. Kalau namanya melihat orang punya live ke apa, banyak yang saya tidak tahu ya, sebab saya kurang ke arah itu. Lepas tu setelah itu kan anak Kristus, anak Tuhan itu katanya, kami ada pasang WiFi, mungkin kamu boleh sambung katanya. Jadi kami menyambunglah kepada mereka beri passwordnya. Dan pada waktu itulah ketika saya mendapat jaringan tersebut daripada mereka, karena ada jaringannya agak bagus juga ya, boleh masuk YouTube. Pada waktu itulah saya tekan-tekan di YouTube kan, secara tidak sengaja saya menemukan channelnya mempelai. Saya tidak tahu kesaksiannya yang keberapa. Tapi pada waktu itu rambutnya pendek, dia berbaju kuning. Saya menemukan channelnya dia. Pada waktu itu saya tergerak hati dan mendengarkan. Tapi kesaksian mempelai terlalu panjang. Saya terpaksa mendengar beberapa kali. Tetapi di kesaksian pertama yang saya dengar itu, saya belum menangkap apa-apa. Saya hanya tahu kalau dia berbicara tentang enjusan, tentang jus avocado, apa itu ini. Dan saya masih tidak mengerti. Tetapi hati saya digerakkan untuk mencari. Walaupun saya tidak pandai ya. Saya berusaha tekan entah apalah yang saya tertekan di situ tuh. Saya mencari dia punya video-video kesaksian yang lain. Sehinggalah saya bertemu dengan satu video mempelai di mana dia sedang berwawancara dengan itu salah satu channelnya di Amerika, JNS itu kalau tidak salah saya. Dan di sanalah saya mendengar berapa panjangnya itu kesaksian tersebut. Di situ saya sudah masih lagi kabur ya, saya tidak tahu masih apa itu enjusan. Saya pernah beberapa kali WhatsApp, menghubungi mempelai melalui WhatsApp, tetapi tidak ada respon. Saya tidak mendapat respon daripadanya. Karena itu saya tidak berhenti untuk mencari dan video kesaksiannya, sehingga pada akhirnya saya menemukan satu kesaksiannya mempelai yang ia tersalah untuk menyebutkan mereka menjemput salah satu jemputan untuk masuk di sana berwawancara, dan ia menyebutkan tentang cairan tersebut, Bapak Ibu, dengan jelas. Pada waktu itulah saya tahu bahwa apa yang mereka katakan pada waktu itu adalah berbicara tentang cairan enjusan tanda binatang tersebut. Bapak Ibu, saya percaya semua itu pimpinan Tuhan. Saya percaya semua itu karena kasih anugerahnya kepada saya. Makanya saya baru mendapatkan atau menemukan maksudnya apa itu enjusan, apa itu jus avocado yang mereka bicarakan setelah saya menerima cairan suntikan yang kedua itu, Bapak Ibu.